Bilangan 14. Bilangan berapa tuh Anton? Tolong. Ya. Bilangan 14. Ini berbicara tentang pemberontakan umat Israel. Ya, saya lihat ganjil cukup panjang, tak apa-apa. Saudara mengerti itu satu pasal. Coba volume dikurangi sedikit. Pemberontakan umat Israel ayat 1. Lalu setelah umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. 2. Apakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, bukan karena baik kami pulang ke Mesir? 4. Lalu sujudlah Musa dan Harun depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. 6. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang akan kau menuju dunia kita itu adalah luar biasa baiknya. 8. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan sudah teman habis, yang menunduk mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. 10. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada aku, sekalipun sudah ada segala tanda yang aku lakukan di tengah mereka. 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntut bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. 14. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa mendengar kabar tentang engkau ini nanti berkata. 16.
Dari sekarang dengan kiranya kekuatan di dunia dan kebesaran seperti kau firmankan 18. Ampunlah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu seperti kau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemarin 20. Hanya demi apa yang hidup kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi 22. Pastilah tidak akan melihat negeri yang menjanjikan bersumpah kepada nenek moyang mereka, semua orang menista aku ini tidak akan melihatnya. Orang Amalek dan orang Kanaan dia menyembah, sebab itu berbangunlah besok dan berangkatlah kepada Gurun ke laut Tebrau dan Benang. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungguh-sungguh kepadaku, segala sesuatu yang disungguh-sungguhkan oleh Israel kepadaku telah mendengar. 28. Di padang gurun ini bangsa-bangsa yang makan perhantaran, yakni semua orang di antara kami yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kami telah bersungguh-sungguh kepadaku 30. Dan anak-anakmu yang telah kami katakan mereka akan menjadi tawaran mereka yang akan bawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kami gunakan ini 32. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembal di padang gurun 40 tahun lamanya, dan aku akan menanggung keakibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkai habis di padang gurun 34. Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semua itu kepada semua benak umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. 36. Orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. 38. Ya, saudara kasih, di 36 itu saudara ada di situ ditulis menyampaikan kabar busuk, ya, menyampaikan kabar busuk. Berarti zaman dari dahulu sudah ada namanya hoax, ya kan? Hoax, ya, kabar busuk. Ya, cuma sekarang hoax lebih keren, ya. Zaman dulu dikatakan kabar busuk. Nah, saudara kasih, nah kita lihat di sini. Nah ini, apakah ada sifat kita di sini? Sifat bangsa Israel dan karakternya. Orang yang bersungguh-sungguh dan berontak karena laporan palsu. Cerita di pasal ini adalah sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Musa memilih 12 pengintai. Mereka mengintai. Ya, jadi kalau zaman sekarang, ya ini adalah yang disebut dengan bangsa Israel, Mossad. Saudara tahu Mossad kan? Pengintai. Kalau sekarang yang disebut dengan mata-mata. Nah, jadi Mossad itu sebenarnya dari sini awalnya, ya, dari sini awalnya. Musa itu Mossad
adalah dari Musa, ya. Jadi makanya dibuat sekarang bosan. Jadi Musa memilih 12 orang pengintai alias mata-mata. Kalian intai. Nah, itu tanah perjanji. Ya. Jadi dipilih satu orang masing-masing dari apa? Dari 12 suku. Nah, dipilih, ya. Ternyata setelah mereka melihat dari 12 pengintai ini 10 orang menyampaikan kabar busuk alias ya kan, negeri itu orang di sana orang enak yang tinggi besar, kita akan ditelan habis, kita akan mati, dihancurkan oleh mereka. Jadi lebih baik kita pulang lagi ini, kita angkat seorang pemimpin, kembali kita ke Mesir, kita akan habis ditelan. Saudara kekasih, ya, kalau kita lihat di sini, mereka bersungut-sungut, padahal sebenarnya Tuhan sudah menyertai mereka. Mereka melupakan, mereka baru berjalan di Laut Merah. Tuhan membelah Laut Merah terbagi dua, kiri kanan air, ya kan, sebagai temboknya. Mereka berjalan di tengah, bahkan seluruh pasukan Firaun yang mengejar dari belakang ditenggelamkan oleh Tuhan. Mujizat demi mujizat mereka sudah terima, ya. Bahkan Tuhan memberikan makan yang enak, ya, makan mana, makan burung yang paling enak. Mereka dipenuhi seluruh kebutuhannya. Malam-malam dibuat apa? Api unggun. Jadi mereka nggak kedinginan. Katanya ya, saya belum pernah kepada guru. Kalau malam-malam itu sangat dingin. Jadi Tuhan membuat api unggun. Siang-siang Tuhan membuat apa? Tiang awan. Karena siang-siang itu sangat panas. Jadi ditutupi dengan tiang awan, maka tidak kepanasan. Sungguh pemeliharaan Tuhan sempurna bagi bangsa Israel. Tetapi ketika mereka disuruh mengintai, yang 10 orang sudah menjadi orang penyampai kabar hoax alias kabar busuk, ya kan? Ngapain kita gereja di Gebicau Cilincing? Di sana nggak ada berkah, di sana kering. Sampai hari ini aku begini. Begini nasibku, nggak ada perubahan. Selalu bersungut-sungut. Aku sudah komsel, aku masih apa? Kemarin saya bilang apa? Jemaat mental pengemis. Saudara kekasih, ini karakter ini, sifat ini kita harus buang, ya. Kenapa? Karena inilah otak mereka, pikiran mereka itu tidak sehat. Buat apa sih kita ibadah-ibadah? Dapat apa kita dari ibadah? Buat apa kita gereja-gereja? Buat apa kita memuji Tuhan? Buat apa kita berdoa-doa? Buat apa kita komsel? 1001 alasan selalu bersungut-sungut. Yang disalahkan adalah Tuhan, yang disalahkan adalah gereja. Padahal dirinya itu nggak sungguh-sungguh, nggak tulus datang kepada Tuhan. Dan kekasih, ketika tidak sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, ketika kita tidak menyelami berkat-berkat Tuhan selama ini, hati kita penuh dengan sungguh-sungguh, ya. Bangsa Israel dengan orang Batak beda-beda tipis.
Kerjanya hanya musuh. Kalau maka mau malam coba tahu tempe, dan kekasih. Padahal dia nggak kerja sungguh-sungguh, ya kan? Yang disalahkan tahu dan tempe. Padahal dia nggak kerja sungguh-sungguh, ya kan? Saya masih ingat di kampung kita bawa cangkok pagi sampai sore nyangkol di sawah. Ya, apa menunya? Nasi, doa, sama ikan asin. Kalau muncul ada ikan raka, sudah tahu raka? Apa tuh? Itu yang kita makan. Bayangin dari pagi sampai sore kita nyangkol di sawah. Ya. Jadi saudara kasih tipe orang Kristen yang kerjanya bersungguh-sungguh dan suka berontak nih dan memberikan laporan palsu. Ayah adalah Musa beri aku bohong. Saya nggak ngerti apa yang saya dengarkan firman Tuhan hari ini. Karena hatimu gak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya. Inilah tipenya. Harusnya perjalanan jalan kaki dari Mesir sampai tanah perjanjian katakanlah butuh waktu hanya 2 minggu berjalan kaki. Tapi akibat daripada laporan palsu ini, mereka mengintai 40 hari. Akhirnya hukumannya apa? 40 tahun. Bayangkan, mutar-mutar. Inilah kehidupan orang Kristen, mutar-mutar. Gak suka dikebicara cilincing, pergi ke Jakarta Pusat. Gak suka di Jakarta Pusat, pergi Jakarta Selatan. Ya, gak suka di Jakarta Selatan, pergi Jakarta Timur. Bukannya malah diberkati, mutar-mutar. Nah, saudara kekasih, kerjanya bersungguh-sungguh, kerjanya hanya berontak kepada Tuhan. Model kerja juga begitu. Gak enak gaji di sini, gajinya cuma segini. Maunya begini, aku pendidikan sarjana S1, S2, S3 semampu, S3. Ya kan? Apa yang dia lakukan? Apa yang diperbuat? Halo, jangan ditanya apa yang kau berbuat pada gereja, ya. Jangan tanya apa yang kau berbuat pada negara, tapi tanyalah diri, ya. Apa yang Anda berbuat bagi gereja? Apa yang Anda berbuat bagi negara? Apa yang Anda berbuat bagi keluargamu? Lah, kalau mereka roh now, padahal udah begini, buatlah, kerjakan, jangan kau bersungguh-sungguh. Ya, kemarin khotbah saya di YouTube, ya, Anda bisa memilih, Anda bisa memilih. Nah, kalau aku terlahir di Amerika, pasti gajiku besar. Pasti aku menjadi orang yang hebat. Pasti presidenku siapa? Si Trump, bukan si Prabowo, ya. Presiden kita yang lebih keren, ya, presiden NBG, ya kan? Ya kan? Saudara kekasih, Anda bisa aku memilih. Anda sudah berada di Indonesia. Kita kerjanya bukan hanya bersungguh-sungguh, bukan hanya berontak. Berbuatlah. Maka seperti tadi kan, berbuatlah. Ya, dikatakan apa yang bisa kau perbuat, perbuatlah untuk
Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri. Dan kadang orang hanya menuntut kepada diri, seperti bangsa Israel, kerjanya bersungguh-sungguh, kerjanya berontak. Akhirnya yang dari 10 tadi ini mereka mati kena sampar. Mereka dihukum Tuhan, ya, dihukum Tuhan. Karena bisa baca di situ tadi. Akibat daripada kerjanya bersungguh-sungguh dan berontak dan menyampaikan kabar hoax yang tidak benar, mereka binasa. Ya, saudara kekasih, ya, jangan sampaikan kabar hoax kepada orang lain, kepada keluarga. Sampaikanlah kabar baik, ya. Oh, Pak Tesi, bahwa mobil itu sebenarnya saya dulu sudah rasakan ke Medan. Saya sendiri nyupir 3 malam 2 hari, ada kecelakaan. Ada kurangnya mobilmu itu, kurang kekurangan mobil. Ya, saya katakan, karena tadi sudah jelaskan, Ibu Desi selalu berdoa. Oke, tidak apa-apa, tapi perlu. Dan kedua, perlu juga ini manusianya yang bawa mobil ini perlu harus apa? Kuat. Ya, bayangin saya sendiri, saya gak kasih sama Romiko. Kenapa? Karena dia baru belajar. Daripada maksa keluarga, ya sudahlah, saya tahan-tahan kata saya. Kadang-kadang senyum dan saya lihat ke kiri dan ke kanan dalam air. Ya, perlu stamina. Ya, jadi kurang mungkin. Jadi maksud saya kurang nanti mungkin. Dia roh celaka, roh mau disingkirkan dari kendaraan tersebut. Ya, itu penting. Terkasih, bangsa Israel kedua lupa dan beban merupakan ujian tadi saya terangkan tadi. Baru mereka berjalan di Laut Merah sudah melupakan apa mujizat yang besar. Orang-orang Kristen begitu banyak, mereka lupa kebaikan Tuhan, mereka lupa penyertaan Tuhan. Ya, mereka lupa. Sama juga, saya juga ke Bengkulu dulu bawa si Romiko. Menantu saya sendiri juga jalannya di sana berkelok-kelok. Karena tetap saya berdoa. Kita tidak boleh lupa datang kepada Tuhan. Makanya selalu saya usulkan, kita tidak boleh lupa beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Kalau bisa hidup sampai hari ini, itu karena pemeliharaan Tuhan. Bukan karena hebat kita, enggak. Tapi orang Kristen banyak melupakan kebaikan Tuhan. Yang diingat apa? Adalah jasa-jasanya. Aku kan sudah berbuat bagi gereja kan? Aku kan sudah berbuat bagi ini. Kebanyakan orang begitu, ya, hanya mengingat apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Padahal kata dua saya hanya samilas saya ukil bahasa kasarnya. Karena kekasih, kalau kita sampai hari ini bisa hidup, itu karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, sifat dan karakter bangsa Israel jangan menjadi milik kita. Nomor 3, kita bangsa Israel adalah tipe budak dan pemberontak. Ini paling kasar. Ayo kita pulang ke Mesir. Kita menjadi apa? Budak Firaun, membangun piramida. Ya, saudara bisa bayangkan,
Orang Kristen adalah orang yang merdeka karena Yesus datang untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Jadi jangan tipe kita lagi tipe budak, tipe pemberontak, tapi tipe yang merdeka. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Amin. Ya, sudah memerdekakan kita. Jadi jangan lagi kita menjadi tipe budak. Gimana mau menjadi tipe budak? Kerjanya hanya suka berontak. Kerjanya hanya sifat melawan. Nih, ini tipe budak, tipe pemberontak. Gimana caranya? Inilah firman Tuhan yang memerdekakan kita. Makanya selalu saya katakan, baca firman Tuhan biar Anda dimerdekakan oleh Roh Kudus. Saudara akan mengerti, saudara akan memahami. Ya, ini sudah terkasih hari ini. Nih, sifat-sifat bangsa Israel harus kita bawa. Akhirnya keempat, binasa dan itulah menjadi bagian mereka yang tidak takut sama Tuhan. Bangkai-bangkai itu akan terhantam di padang gurun ini, kecuali Yosua dan Kaleb. Semuanya apa? Mitos. Kenapa? Karena kerja mereka hanya berontak. Kerja mereka hanya bersungut-sungut. Halo, saya katakan sekali lagi, kalau Anda selalu bersungut-sungut, Anda adalah tipe budak, tipe pemberontak. Oleh itu hari ini kita belajar dari Israel tersebut. Mereka binasa karena tindakan mereka. Mereka binasa karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka binasa, mereka mati sia-sia di padang gurun karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kekasih, ya, bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah menolong kita. Amin. Ya, oleh sebab itu, ini lagu, lagu musik, lagu saya yang saya paling suka. Ya, nih orang-orang yang sudah diberkati lupa akan berkat Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang cinta yang ku dapat darimu, telah perlu dilalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Minggu depan kita merayakan Jumat Agung. Dia telah mati untuk memerdekakan Anda dan saya. Oleh sebab itu, lagu tadi, sering orang Kristen melupakan kebaikan Tuhan. Isi arwah Allah jauh bertanya, ini anak raja. Orang kata selalu, ini anak raja.
Ini baru raja. Sombongnya sampai ke langit. Saudara kekasih, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan pertolongan Tuhan. Kalau Anda dan saya bisa hidup sampai hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, kenapa bisa kita sampai hari memuji Tuhan? Tuhan masih kita diberikan anugerah. Amin. Oleh sebab itu hari ini, apa yang kita ambil dari firman Tuhan tadi, Tuhan menginginkan ini kita. Jadilah orang yang tunduk dan taat setia, rajin dan bersyukur kepadanya. Amin. Hanya makan belamo, Anda bersyukur. Tahu belamo? Apa belamo? Tidak nasi, mantap, karena baru belum dikal. Pasti saya nanti dapat belamo. Saudara kasih, jangan saudara berseru-seru kalau tidak makan B1, B2, B3, B9, ya. Hanya makan ikan asin, tahu dan tempe kalau di Jakarta. Kita harus bersyukur. Jangan kau bersungut-sungut dalam hidupmu. Rajinlah engkau baca firman, rajinlah engkau datang kepada Tuhan. Nanti ada saatnya, karena Tuhan bilang bahwa tidak segala sesuatu ada waktu. Mari kita orang yang tunduk, jangan hanya berontak. Taat, setia dan rajin bersyukur padanya. Amin. Bersyukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5. Bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya. Dan kekasih, kalau Anda bisa hidup hari ini, bukan karena kau pintar, bukan karena kau hebat, bukan karena makan dia, karena itu semata-mata anugerah. Kalau bisa keluarga Tesi sampai pergi dan pulang, walaupun mengalami musibah sedikit, itu karena Tuhan. Ya, bahkan ada kan pulang ke sana, ke daerah Surabaya, Malang, mereka selamat satu keluarga. Tahu-tahu datang mobil truk ditabrak, semua orang mati. Ya kan? Jadi saudara kekasih, ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Anda terima, bersyukur. Ya. Yang penting masih Tuhan berikan kita nafas. Masalah kekayaan, Anda bekerja sungguh-sungguh. Karena orang sekolahan bilang, rajin pangkal pandai, rajin pangkal kaya. Ya kan? Kalau rajin Anda pasti kaya. Ya, ya iya dong. Tapi bangun aja sudah jam 9. Akhirnya berkatnya dipatok siapa? Patok si Leki. Bahkan Esther kan, kayak saya aja orang paling kurus, berdoa terus kabarnya. Iya dong, harus berdoa kan kita bisa hidup karena Tuhan, ya kan? Mari sempatkan waktumu bagi Tuhan, karena Tuhan masih berikan kita waktu masih bernama. Tuhan masih berikan kita kelegaan. Harusnya kita berterima kasih. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih berikan aku nafas. Terima kasih Tuhan. Aku sudah sampai dari sini sekarang ke kebentenaan. Kata Bapak Desi. Itu sebut karena anugerah. Ya, makanya saudara rajinlah tunduk pada Tuhan. Ya, apa
Apa kata Tuhan? Ya sudah kita lakukan. Kalau tidak, seperti bangsa Israel, walaupun mereka sudah pilihan, karena mereka memberontak, mereka minta. Jika menghadapi masalah sulit sekalipun, tetap serahkan semuanya pada Tuhan. Tuhan sekali, Ibu Desi, ya serahkan sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bina, ya Tuhan tolong. Karena apa? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Hari ini kita tahu, ya kita sampai hari ini bisa memuliakan Tuhan karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, nomor 3, karena kebaikan kesaksian, dan saya tambah lagi banyak, nanti pasti kita di belakang. Jangan lupa dan terang tetap iman kepada Yesus yang telah menyertai kau hingga sekarang. Nah, saya sudah bikin di sini warna kuning. Halo, hidup umurmu sekarang. Hidup berkat. Kemarin ada kakak saya, Ito saya dari Tibang. Halo Ito, katanya. Halo Parman, apa kabar? Kabar baik, saudara. Ya, ujung-ujungnya sudah berapa umur mulai? 82 tahun. Itu sudah berapa? 81. Haleluya, saya bilang. Lain harus bisa seperti bapak saya, ya. Bapak saya 86. Kalau Tito sudah 81. Ya. Kalau diberikan Tuhan kita umur sehat-sehat, walaupun makan ikan asin, walaupun makan tahu dan tempe, itu bukan sesuatu apa? Kebaikan Tuhan. Amin. Itu kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan sampai detik ini kita masih Tuhan sempurnakan. Amin. Oleh sebab itu, sifat dan karakter bangsa Israel kita harus buang. Amin. Kita harus singkirkan. Kalau tidak, kita akan binasa. Musik. Nih, mau selesai. Jadi lagunya apa? Lagunya apa? Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang
begini. Ibrani 11 ayat 1, imannya tidak kita lihat, tapi kita percaya, bukan menjadi orang seperti Israel yang kerjanya hanya berontak dan menggerutu. Kalau sampai hari ini, kalau sampai detik ini kita masih memuji Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Mari, kau angkat tanganmu. Jangan engkau menjadi pemberontak. Jangan engkau menjadi orang yang bersungut-sungut. Jadilah engkau orang yang tunduk pada Tuhan. Naikkan pujian ini dari hatimu paling dalam. Apapun yang kau rasakan, percayalah. Roma 8:8, Tuhan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan bagi mereka yang percaya kepada-Nya. Oleh sebab itu, mari, apapun yang kau hadapi hari ini, kau sedang sakit, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kau yang punya beban juga angkat tinggi-tinggi. Kau yang dadamu sesak karena masalahmu, persoalanmu, atau karena efekmu gak ada di kantong dompet. Mari kau beriman. Naikkan pujian dari hatimu paling dalam sambil kau berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan inilah aku. Aku percaya. Aku beriman. Aku melangkah dengan percaya pada Tuhan. Kau yang melepaskan masalahku, kau yang menemukan penyakitku, kau yang mengisi dompetku. Dengan aku melangkah bekerja. Naikkan sungguh-sungguh dari awal. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanmu kepada Tuhan, sakitmu sembuh, masalahmu selesai, pertolonganmu selesai, berkat-berkatmu Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu. Ada masalah, sementara itu adalah mendewasakan, melatih engkau tetap percaya pada Tuhan. Bukan seperti bangsa Israel melupakan kebaikan Tuhan. Sebab itu, apapun yang Anda alami hari ini, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah.
menyertai-Mu. Oleh sebab itu, percaya dengan imanmu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdua. Naikkan sekali lagi dari refnya. Walaupun gunung itu tak berpindah, percaya yang punya kuasa, sekalipun dalam lembah gelap, tak mengapa rasa di sampingmu. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang Tuhan tidak pernah mengubah berkat-Nya dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah mengubah janjinya dalam hidupmu. Rencana Tuhan adalah rencana masa depan yang penuh dengan cerah dan sejahtera bagi hidupmu. Yeremia 29 ayat yang 11. Yang merubah hidupmu dalam rancangan-rancangan yang jahat adalah setan dan iblis. Karena engkau tidak tunduk dan tidak taat pada Tuhan dan tidak setia. Oleh sebab itu, jadilah jemaat yang tunduk, taat, setia, rajin bersyukur kepada-Nya, bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Tuhan itu pribadi yang tidak pernah berubah dalam segala hal. Dia mengasihimu, Dia menyertai-mu, Dia menolong. Mari angkat tanganmu. Kau yang sakit angkat tangan kananmu, tangan kirimu bagian yang sakit letakkan. Kau yang berbadan berat juga angkat tanganmu dua-dua. Kau yang punya masalah atau dadamu sesak karena situasi yang engkau hadapi, angkat tanganmu dua-dua. Tuhan, Engkau melihat setiap jemaat-jemaatmu hari ini. Kau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dalam segala janji-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Janji Tuhan memberkati kami. Janji Tuhan mendorong kami. Janji Tuhan membuat kami berhasil. Janji Tuhan adalah rancangan dan sejahtera yang penuh dengan sukacita dan kemuliaan Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, mari kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu, kami tidak mau berontak, kami tidak mau seperti sifat dan karakter bangsa Israel. Tapi kami harus belajar memiliki penundukan diri kepada firman Tuhan, kepada kebenaran-Mu. Saat kami sungguh-sungguh berpaut pada Tuhan, kami percaya hari ini yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Yang engkau mengalami masalah, dalam nama Yesus terangkatlah masalah-masalah. Yang engkau punya apapun berulang, Tuhan buka jalan bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang melangkah dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman
berkat ini dalam roh hati kami, sehingga bertumbuh berbuah dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan kami sudah menerima berkat. Yang percaya katakan